Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa mereka akan disiksa dalam neraka dalam waktu yang terbatas. Kemudian mereka akan digantikan oleh orang lain. Tentunya hal ini berbeda 180 derajat dengan akidah bahwa orang kafir kekal di neraka. Sifat buruk kaum Yahudi tersebut menandakan bahwa sekejam dan zalim yang mereka lakukan, maka mereka tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali sebentar saja. Lantas, bagaimanakah Allah dan Rasul-Nya membantah pernyataan mereka? Apa yang mendasari mereka berkeyakinan bahwa mereka akan disiksa dalam neraka dalam waktu beberapa hari saja? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, bangsa Yahudi merupakan sekumpulan kaum yang telah lama mendiami bumi semenjak zaman kenabian. Bahkan keberadaannya banyak dikisahkan dalam Al-Quran sehingga menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah terhadap bangsa Yahudi ini. Al-Quran telah menyebutkan karakter dan akhlak serta perilaku kaum Yahudi sebagai pelajaran bagi umat Islam. Di antaranya adalah bangsa Yahudi merupakan bangsa yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW yang gemar memutarbalikkan kebenaran. Mereka selalu kufur dan mengingkari terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, serta mereka menyembah berhala di tengah bimbingan nabinya. Selain itu, sifat buruk bangsa Yahudi lainnya yaitu beranggapan bahwa mereka tidak tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Anggapan semacam ini sudah melekat di dalam hati dan pikiran mereka. Salah satu ayat yang merekam sifat tercela bangsa Yahudi ini adalah surat Al-Baqarah ayat 80 dan 81. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 80 dan 81. Saat Rasulullah SAW sampai ke Madinah, kaum Yahudi berkata, "Umur dunia ini 7.000 tahun. Manusia disiksa tiap 1.000 tahun dari hari dunia dan sehari dari yaumil akhir, sehingga jumlahnya hanya 7 hari saja. Setelah itu putuslah siksaan itu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut sebagai bantahan dan peringatan kepada orang-orang yang menganggap dirinya lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kaum Yahudi tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk menghibur diri untuk tetap nyaman dalam kekafiran. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul dan Nabi terakhir. Ciri-ciri beliau telah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Mereka sadar jika tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, mereka berada di jalan yang keliru. Allah membongkar isi hati mereka dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Bangsa Yahudi beranggapan bahwa jika mereka terpaksa mendapat hukuman di neraka, paling lama 7 hari. Sebab menurut mereka dunia ini berumur 7.000 tahun. Mereka beranggapan 1 hari di neraka sama dengan lama di dunia 1.000 tahun. Sebagian orang Yahudi ada pula yang beranggapan jika orang Yahudi terpaksa mendapat hukuman neraka, maka paling lama hanya 40 hari, yaitu sama dengan lamanya mereka dahulu menyembah patung anak sapi. Hal ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Orang-orang Yahudi, terang Imam Ibnu Jarir berkata, "Allah akan memasukkan kami ke dalam neraka selama 40 hari saja. Sampai jika seluruh dosa kami dimakan oleh api, akan ada yang berseru, 'Keluarkan dari neraka setiap anak keturunan Bani Israel yang sudah disunat. Oleh karena sebab inilah kami diperintahkan untuk bersunat.'" Kaum Yahudi berkata,
tak ada seorang pun di antara kami yang berada di neraka melainkan akan dikeluarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meminta dalil kepada bangsa Yahudi atas anggapan tersebut. Allah menanyakan apakah anggapan tersebut merupakan janjinya kepada mereka, ataukah bangsa Yahudi hanya semata-mata berdusta? Sebab persoalan hukuman neraka lama atau sebentar menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat mengetahui hal tersebut semata-mata melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasulnya. Tanpa pemberitahuan seorang rasul, maka jelaslah anggapan bangsa Yahudi merupakan pernyataan dusta dan ucapan lancang atas nama agama. Anggapan tentang sebentarnya siksaan di neraka hanyalah bukti kekufuran bangsa Yahudi. Sangkaan bangsa Yahudi mengenai masa lamanya mereka mengalami siksa neraka seperti itu hanyalah muncul karena salah satu dari dua kemungkinan, yakni karena ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dan mereka sengaja membuat kebohongan dengan nama agama. Kita tahu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu, bahwa di neraka hanya 7 hari lamanya, memang tidak pernah ada. Itu berarti ucapan bangsa Yahudi benar-benar kebohongan besar. Sebaliknya, di dalam ayat 81 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa disiksa di neraka yang kekal. Jadi, berdasarkan ayat ini, bangsa Yahudi telah melakukan suatu kebohongan besar dengan beranggapan bahwa mereka tidak akan kekal di neraka. Akibat negatif sifat buruk ini, di ranah kehidupan sosial, mereka tampil begitu kejam, menyingkirkan orang-orang yang dianggap musuh mereka, terutama umat Islam. Sahabat Muslim, demikianlah cara mereka menghibur diri dari dosa. Menaruh harapan yang tinggi tanpa diimbangi usaha, dalam hal ini adalah beriman kepada Allah dan tak ada perasaan takut kepada murka Allah. Jika perasaan seperti itu ada pada diri seseorang, maka tinggal menunggu waktu untuk binasa dan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.